Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab husnul malakah, berbuat baik kepada budak atau pembantu. Kita baca ada beberapa hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Hadis yang pertama, haddatsana Hafiz ibn Umar qala haddatsana Umar ibn Fadl qala haddatsana Nuaim ibn Yazid qala haddatsana Ali bin Abi Thalib salawatullahi alaihi. Telah mengajarkan kepada kami, kata Imam Bukhari, Hafiz ibn Umar, beliau berkata telah mengajarkan kepada kami Umar ibn al-Fadl, qala haddatsana Nuaim ibn Yazid, beliau berkata telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abi Thalib salawatullahi alaihi. Di sini ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini hadis dhaif. Karena nanti isinya ada berbeda dengan hadis yang sahih. Dan di sini ada catatan pengkhususan sahabat Ali dengan kalimat shalawatullahi alaih. Ini sebenarnya bukan dari tulisan Imam Bukhari tapi dari penulis. Karena Imam Bukhari tidak pernah mengkhususkan hal tersebut. Seperti halnya juga pengkhususan kalimat karramallahu wajhah, atau juga pengkhususan Imam Ali. Ya, pengkhususan seperti ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Ya. Semuanya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Dan ini kadang-kadang sebagian pengkhususan ini kadang-kadang penggunaan alaihissalam kepada Ali. Ini kadang-kadang digunakan oleh beberapa kaum Syiah untuk pengkhususan ini. Dan kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah di antara 4 khulafaur rasyidin. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dan ketiga khalifah ini, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengakui kekhilafahan ketiga khalifah tersebut. Hanya saja kaum Syiah tidak mengakuinya. Gitu ya. Dan perlu kita fahami mereka semuanya adalah minal mubasysyirina bil jannah. Semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Isi hadisnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma saqula, bahwasanya Nabi SAW tatkala saqula itu sakit yang sangat parah, sangat berat. Bahkan sahabat Nabi mengatakan, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Jadi kalau Rasulullah sakit itu dilihat engkau kelihatannya sakit luar biasa.
Jadi tidak seperti sakitnya manusia biasa. Dan Rasulullah juga menguatkan. Ya, bahkan sahabat tersebut, sepertinya engkau mendapatkan 2 kali lipat pahala orang yang sakit. Artinya di sini kalau orang sakit itu kalau ikhlas dapatnya adalah pahala dan juga diampunkannya dosa. Dan Rasulullah menguatkan, inni la'u aku wa'kar rajulain. Sesungguhnya aku ini kalau sakit, ya, sakit tersebut adalah wa'kar rajulain, seperti sakitnya 2 orang. Ya kalau demam 40 ya 2 kali lipatnya kayak gitu. Artinya memang luar biasa. Dan kita tahu bahwasannya asyaddun nasi bala'an an-nabiyyu war rasul, atau al-anbiya war rasul. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi dan rasul. Wajar gitu. Maka setiap apa yang Allah uji untuk nabi dan rasulnya, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat daripada manusia biasa. Qala ya Ali, wahai Ali, i'tini bi tabaqin aktub fihi ma la tadillu ummati ba'di. Wahai Ali, carilah tobak. Tobak itu ya semacam piring dan seterusnya gitu. Akan saya tulis di dalam tobak tersebut yang mana umatku tidak akan tersesat setelah itu. Memang dulu kan begitu, ditulis di pelepah kurma, di kulit, ya, kulit hewan, salah satunya piring dan seterusnya. Memang alat tulis dan media alat tulis seperti itu pada zaman itu. Kata Ali, fa khashitu an yasbiqani. Aku khawatir kalau aku cari tobak, Rasulullah ini nanti sudah lewat, sudah Allah wafatkan gitu. Khawatir. Faqultu, lalu aku menyampaikan, inni la ahfadhu min dhira'i as-sahifah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang sangat cepat menghafal, lebih cepat daripada saya menghafal 2 lengan saya. Gitu. Artinya sahabat Ali memang mempunyai hafalan yang sangat kuat. Artinya tidak tega meninggalkan Rasulullah. Dan dijelaskan di situ, wa kana ra'suhu baina dhira'i wa adudi. Dan pada waktu itu kepala Rasulullah SAW berada di lenganku. Dan kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW menghadap Allah di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikatakan hadis ini dhaif. Lalu Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Faja'ala yusi bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum. Beliau berwasiat kepadaku agar menjaga salat, zakat, yang kedua zakat, kemudian berbuat baik kepada budak, berbuat baik kepada pembantu. Nah, syahidnya di sini. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu. Dan beliau mengatakan demikian sampai Rasulullah SAW Allah wafatkan. Wa amarahu bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Man syahida bihima hurrima 'alan nar. Siapapun yang bersaksi atas keduanya, maka dia diharamkan dari api neraka. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis yang sahih dalam bab ini. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
syahidnya wa ma malakat aimanukum. Wasiat Rasulullah SAW agar kita berbuat baik kepada budak atau pembantu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu ada salah seorang sahabat yang menjumpainya, yaitu Abu Talha, bapaknya Anas bin Malik. Beliau itu menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, Anas ini gulam, anak kecil. Gulam itu anak kecil, ya umurnya belum balik lah, tapi masih anak kecil. Anas ini gulam zaki, anak yang cerdas dan pandai. Fal yakhdimka, maka jadikanlah dia pembantumu Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik akhirnya menemani Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW Allah wafatkan. Artinya kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan Anas menceritakan, dalam waktu 10 tahun itu Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengatakan kepada saya, wahai Anas, kenapa engkau lakukan ini? Atau lima tasna'u, kenapa engkau tidak melakukan ini? Apalagi memukul, apalagi menghina, apalagi menendang, apalagi kalau sekarang kasus pembantu disetrika dan seterusnya gitu. Jadi selama 10 tahun itu belum pernah Rasulullah SAW memarahi pembantu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang Allah berikan umur yang panjang. Sungguh benar, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Ya. Maka kita mencontohnya kepada Rasulullah kalau kita memang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hari akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah memang yang dinamakan adab, ya. Berbuat baik kepada budak atau pembantu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad ibn Sabiq qala haddatsana Israil 'anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Telah mengajarkan kepada kami, kata Imam Bukhari, guru kami Muhammad ibn Sabiq. Qala haddatsana Israil, telah mengajarkan kepada kami Israil dari A'mash, dari Abi Wa'il, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i, penuhilah undangan, jawablah undangan, wala taruddul hadiyah, dan janganlah kamu menolak hadiah, wala tadribul muslimin, dan janganlah kamu memukul orang-orang Islam. Ikhwatal iman, di sini ada 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ajibud da'i. Kalau ada orang yang mengundang, ya wajib kita memenuhi undangan tersebut. Walaupun di sini adalah undangan yang kaitannya dengan walimatul urs atau undangan nikah. Kalau ada undangan nikah, undangan banyak, tapi khusus untuk undangan seperti undangan nikah, kita wajib untuk mendatangi. Hanya saja kewajiban tersebut ada syarat-syaratnya. Kalau undangan tersebut tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau di situ ternyata mengundang penari ular, ada khamr, ada minum-minumannya,
ada judinya. Kan mungkin ada itu. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka ya tidak boleh hadir. Tidak boleh hadir kalau walaupun itu pesta pernikahan. Sedangkan undangan-undangan yang lainnya, yaitu silahkan. Ya. Artinya, ya kita kan banyak undangan. Walimatul khitan, walimatul akikoh, walimah safar, walimah apa saja gitu. Artinya hal tersebut, ya kalau bisa hadir, hadir. Ya, kalau bisa hadir, hadir. Gitu. Karena hal tersebut, ya memang termasuk tradisi yang baik. Adat yang baik. Cuman kadang-kadang ada sebagian, kalau akikoh ya, kalau akikoh itu sebenarnya kan tidak mahal. Kalau beli kambing berapa? Paling berapa di sini? 1,5 juta. Itu sudah bisa akikoh. Cuman karena ikutannya ini, jadi lebih banyak gitu. Belum beli berasnya, beli bumbu, beli wadah, apalagi nyewa tenda, nyewa karpet, akhirnya terasa berat. Padahal sebenarnya akikoh itu ya, ikhwatal iman, cukup beli kambing kemudian disembelih, dagingnya bagi-bagi aja ke tetangga. Jangan memaksa gitu, jangan memaksa. Ya tadi akhirnya ngundang kan, kalau ngundang 100 orang aja berapa kan gitu. Ada sederhana saja gitu. Ini ya kalau seperti akikoh seperti itu. Ya ikhwatal iman yang pengen akikoh jangan sampai memaksa seperti itu. Bahkan sampai hutang-hutang kemana-mana. Padahal cukup caranya ya sembelih kambing. Kalau enggak itu bagikan ke tetangga daging-dagingnya, itu lebih ringan gitu. Kemudian yang kedua, wala taruddul hadiyah. Jangan menolak hadiah. Rasulullah SAW itu sering diberi hadiah dan Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Ya dari ya temannya, dari sahabat Nabi, dari yang lainnya. Kita juga demikian menerima hadiah. Hanya saja ikhwatal iman, hadiah ini kalau benar dilaksanakan, saling menukar hadiah, itu menjadikan apa? Kita saling mencintai. Kata Nabi kan tahadu tahabbu. Saling memberilah hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Maka kalau ada apa ya, nggak enak di hati itu, coba cari hadiah, datangin, kasih hadiah. Kasih hadiah. Insya Allah itu bisa cair. Kalau memang ada sesuatu di hati yang ganjel dan seterusnya. Jangan ada sesuatu yang ganjel di hatinya, bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah cerita, nyari dukungan bahwasanya itu teman kurang ajar gitu. Yang sering kan begitu. Cerita ini aibnya begini dan seterusnya. Maka di situ pesan Nabi tahadu tahabbu. Saling tukar memberi hadiah. Supaya apa? Dalam diri kita itu saling mencintai. Karena kalau kita itu saling mencintai, Masya Allah, maka kehidupan ini yang menjadi betul-betul hidup dan terasa nikmat sekali. Nggak ada rasa saling ingin menjatuhkan, memusuhi, tidak ada. Kemudian macam-macam hadiah banyak. Tapi kalau jadi pejabat dikasih hadiah gimana? Iya, pejabat hadiah dari anak buahnya, dari kliennya, dari orang yang terima proyek dan seterusnya. Nah, itu gimana hadiah-hadiah seperti itu? Itu Rasulullah juga sudah pernah memberikan arahan, ya. Sudah memberikan arahan. Tapi pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang diberi tugas pekerjaan mengumpulkan zakat. Tugasnya itu mengumpulkan zakat. Jadi ke sana kemari mengumpulkan zakat. Kemudian datang kepada Rasulullah dan benar itu harta zakat terkumpul. Ya Rasulullah, ini harta
zakat. Ini saya dikasih. Yang ngasih zakat itu ngasih saya, ini untuk kamu. Apa kata Rasulullah? Wahai si fulan, seandainya kamu duduk di rumah, kira-kira orang-orang yang ngasih kamu hadiah tadi ngasih hadiah kamu enggak? Tidak Rasulullah. Maka itu adalah gulul, itu adalah harta haram. Enggak boleh. Jadi kalau pejabat sekarang dikatakan apa, gratifikasi gitu ya, maka hal tersebut ya enggak boleh ya. Ini coba, ini petugas pengumpul harta zakat. Mungkin dari orang yang zakat tadi kasihan ya. Ya udah ini untuk kamu nih, kan begitu. Itu tidak boleh. Apalagi kalau hadiah-hadiah yang luar biasa besarnya. Karena apa? Karena jabatan. Ya. Maka kita doakan, kita baru punya pemimpin ya, wali kota, mudah-mudahan tidak melakukan hal-hal seperti ini kan gitu. Mudah-mudahan beliau dengar ini ceramah seperti ini, bagus sekali itu kalau diterapkan. Memang demikianlah seharusnya ya, kalau hadiah itu sebagai pejabat. Jadi khawatirnya tidak akan netral kalau dia ada masalah dan seterusnya. Ini berkenaan dengan hadiah. Selain itu silakan saja, kalau sudah biasa memberi hadiah, saling tukar hadiah, gitu ya. Jadi kalau kebetulan di sana ada pejabat nih, hati-hati, kalau lebih baik tinggalkan, lebih baik tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wala tadribul muslimin. Nah ini syahidnya atau pembahasan kita. Pesan Nabi, dan janganlah kamu memukul kaum muslimin. Artinya memukul saudaramu. Termasuk di dalamnya adalah budak atau pembantu. Bagaimana seharusnya seseorang itu berperilaku kepada pembantunya. Ya. Jangan mentang-mentang kita di atas jadi majikan, kita merasa dia itu butuh saya. Padahal yang butuh siapa? Orang kaya itulah yang butuh. Ya. Coba kalau nggak ada pembantu, nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, nyuci mobil sendiri, masak sendiri. Jadi orang kaya nggak? Walaupun duitnya miliaran, nggak akan jadi orang kaya. Maka di sini jangan sampai gitu, jangan sampai ya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih jadi bos, ya, jadi pemimpin, jadi pejabat, seenaknya gitu ya. Sedih, janganlah memukul kaum muslimin, jangan tendang sana tendang sini, subhanallah. Maka hal tersebut Islam itu sangat mengajarkan hal tersebut. Rasulullah sudah memberikan contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Rasulullah SAW belum pernah mengatakan kenapa kamu lakukan ini, kenapa ini tidak kamu lakukan, tidak pernah. 10 tahun Anas bin Malik. Bagaimana kita bentak-bentak ya pembantu, bahkan kadang mukul, kadang memaki. Itu jauh dari petunjuk atau akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang ini dikhususkan bagi ya yang orang-orang yang Allah berikan kenikmatan lebih, kemudian jadi bos atau jadi ya majikan dan seterusnya. Baca ini banyak-banyak, renungkan. Ya. Maka itu pembantu akan menjadi manusia-manusia yang baik. Mereka akan mendoakan kita. Tapi kalau kita ngomongnya kasar dan seterusnya, walhamdulillah, ya, maka kita sering dengar ada orang digunting bibirnya, digunting kupingnya, disetrika. Pada zaman Nabi juga ada, nanti disebutkan dalam hadis ini. Ya, ini pesan Nabi SAW, jangan kita menyakiti pembantu. Contohlah Nabi SAW.
Hadis yang ketiga, haddatsana Muhammad ibnu Salam, telah mengajarkan kepada kami, kata Imam Bukhari, Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibnu Fudail an Mughirah an Ummi Musa, dari Ummi Musa. Ummi Musa ini salah satu budak Ali bin Abi Thalib yang beliau gauli. An Ali salawatullahi alaihi. Nah, ini tadi sudah jelaskan pengkhususan salawat atau alaihi salam dan seterusnya untuk sahabat Ali. Qala, beliau berkata, artinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ucapan Nabi yang paling akhir. Artinya ini seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. As-salata, as-salata. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Wasiat Nabi, as-salata, as-salata. Salat. Wahai Ali, salat. Ini adalah wasiat atau pesan Nabi SAW yang kaitannya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masalah salat. Maka kita diperintahkan untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Ihfadillah yahfadka, kan gitu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajid tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu berada di hadapanmu. Maka salat ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahkan merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Ya. Al-farqu bainana wa bainal kufri as-salah. Jadi yang membedakan antara kaum muslimin dengan kekufuran adalah salat. Maka kalau kita masih mendapati salat Jumat gitu ya, masih ada yang enggak salat. Kalau salat Jumat saja enggak salat, terus mau apa lagi yang dicari? Apalagi salat 5 waktunya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah semua salat 5 waktu itu. Lebih khusus lagi salat al-wusta, yaitu salat asar. Artinya apa? Inilah yang harus kita jaga. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menuntun kita, karena memang dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjadi benteng gitu, mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ini pesan Nabi, yaitu as-salata, as-salata. Maka bersyukurlah jamaah sekalian yang bisa menjaga salat 5 waktu, apalagi dilaksanakan dengan berjamaah gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang hubungannya dengan Allah adalah salat. Ya. Salat kita bagaimana? Kalau baik, insyaallah nanti baik sisa amal yang ada. Tapi kalau buruk, apa yang dibanggakan? Kemudian yang kedua, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Yang kedua ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya hubungan sesama manusia. Takutlah kamu kepada Allah terhadap budak yang kau kuasai atau pembantu kalau sekarang. Artinya berbuat baiklah kepada budak-budak itu. Berbuat baiklah kepada para pembantu. Karena kalau nggak ada pembantu, nggak bisa jalan. Ya. Coba kalau istilahnya orang-orang yang ya bekerja pas-pasan seperti para buruh, itu bukan butuh kepada pabrik yang butuh kepada buruh. Coba aja mogok sehari, rugi berapa itu? Miliaran, ya. Maka berbuat baiklah gitu. Maka di sini
kita ingat apa yang disampaikan Nabi. Ya. Kepada Anas itu nggak pernah marah sama sekali. Jadi itu ya, ini pesan hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia seperti itu. Ya karena di babnya di masalah berbuat baik kepada budak dan atau pembantu, maka kita berusaha untuk itu. Kita tambah satu hadis lagi, ini babnya kebalikannya, bab su'ul malakah. Ada juga orang yang selalu berbuat zalim kepada budaknya atau pembantu. Maka di sini dimasukkan Imam Bukhari bab su'ul malakah. Nah. Ada satu hadis tentang siapa manusia yang paling baik, siapa manusia yang paling buruk. Kita baca aja. Haddatsana Abdullah bin Shalih telah menceritakan, mengajarkan kepada kami, guru kami, kata Imam Bukhari, Abdullah ibn Shalih. Qala haddatsani Muawiyah bin Shalih, telah mengajarkan kepada kami Muawiyah ibn Shalih an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi, dari ayahnya, an Abi Darda. Hadis ini atau asar ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqulu linnas. Abu Darda ini mengatakan kepada khalayak atau kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatirah bidzawab, qad arafna khiyarakum min shirarikum. Ini standar manusia terbaik menurut Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia. Jadi kami telah mengetahui siapa orang yang paling baik di antara kalian dan siapa orang yang buruk di antara kalian. Nah ini kita masuk di sini atau tidak, ya, kita ukur sendiri ya. Amma khiyarukum, adapun standar orang yang paling baik di antara kalian, alladzi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu atau syarruhu. Orang yang paling baik adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Ya, kalau ketemu itu akan datang kebaikan. Ya. Kalau istilahnya kita butuh sesuatu, datang kepada si fulan itu, pulang pasti membawa hasil. Ya. Kalau mau pinjam umpamanya, dia dikasih. Kalau pulang dari tempat dia, dapat sesuatu lah. Pokoknya dapat kebaikan. Wa yu'manu syarruhu, dan orang merasa aman dari keburukannya. Ya. Jadi orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak pernah dia mengganggu, maka dia wa yu'manu syarruhu. Nah ini orang yang baik. Wa amma syirarukum, adapun syirarukum manusia yang paling buruk di antara kalian, falladzi la yurja khairuhu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Harusnya orang itu kalau ketemu kan enak, nyaman. Ini tidak diharapkan kebaikannya. Contoh umpamanya, saya mau ke si fulan, mau minta bantuan. Oh, jangan ke sana, percuma. Daripada kamu nanti diomel-omelin, mendingan gak usah ke sana. Mau minta kebaikan, itu orang pada nolak semua. Jangan ke sana. Orang itu terkenal pelitnya, lidahnya gak enak didengar, nah, seperti itu. Wala yu'manu syarruhu, dan tidak diharapkan rasa amannya. Selalu bikin heboh, bikin susah, bikin takut orang. Ya contoh kalau ada geng motor apa yang suka bikin, itu orang ketemu kan takut, ya enggak? Maka kita jangan jadi seperti itu gitu.
wala yu'manu syarruhu wala yu'taku muharrarahu, dan dia tidak membebaskan budak yang telah dia bebaskan. Ya, kalau pada zaman dulu ada, ini budak, ini kamu bebas, merdeka, berarti kan dia bebas kemana-mana. Tapi orang ini masih nyuruh-nyuruh gitu. Sudah bebas, kamu sini, disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini. Maka ini adalah manusia yang paling buruk gitu. Manusia yang paling buruk. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang yang punya budak gitu ya. Punya budak. Dan dikatakan di situ bahwasanya seorang memerintahkan budaknya untuk menyirami tanaman. Menyirami apa? Tanaman dengan untanya. Tiba-tiba budak ini mungkin saking capeknya tidur. Ya. Ketika majikannya melihat ini budak disuruh nyiram tanaman, bukan nyiram malah tidur gitu kan. Lalu apa? Faja'a bi syu'alatin min nar. Kemudian dia bawa bara api, kemudian dilemparkan ke mukanya. Fi wajhihi. Fataraddal gulam fi bir. Kemudian dia langsung nyemplung ke sumur. Ini ada bara api untuk mendinginkan. Artinya pada zaman dulu juga ada seperti itu. Maka kalau sekarang sampai orang disetrika apa itu, nggak usah heran. Memang ada seperti itu manusia-manusia yang memiliki akhlak yang jauh dari kebaikan. Kita lanjutkan kisah ini. Falamma asbaha ata Umar bin Khattab. Lalu ketika pagi hari, gulam ini datang kepada Umar bin Khattab. Artinya budak yang mukanya dilempar bara api tadi. Kan berbekas tuh. Datang ke siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fara alladhi fi wajhihi. Kemudian Umar melihat di mukanya bekas api atau bara api tersebut. Fa'ataqahu, lalu Umar pun memerdekakan budak ini. Kalau sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Jadi kalau melihat orang-orang terzalimi seperti itu. Banyak sekali sahabat Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah dimerdekakan dan seperti itulah. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh manusia-manusia yang tidak berbuat baik atau orang-orang yang paling buruk, berperilaku buruk kepada pembantunya dan seterusnya, maka Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kalau sebaliknya, kalau tadi kan dari majikan atau dari yang mempunyai budak. Sekarang kebalikannya, kalau ada budak yang kurang ajar bagaimana? Ya supaya imbang gitu ya. Terakhir nih. Jadi menjual, kalau Imam Bukhari menulis judul Babu Bai'il Khadim minal A'rab. Jadi bab tentang menjual budak kepada A'rab. A'rab itu siapa? A'rab itu Badui. Yang akhlaknya kencing di masjid kayak gitu lah. Yang nggak punya adab. Jadi orangnya kasar. Nah, budak ini kita baca saja. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an ibni Amrah an Amrata anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat ammatan laha. Jadi Ummul Mukminin ini punya budak. Ya. Kemudian dia berjanji dabbarat ammatan laha. Dia berjanji kalau saya meninggal kamu bebas. Itu budak kan bisa diwariskan. Tapi dia mengatakan Ummul Mukminin, kalau saya meninggal kamu merdeka, bebas.
Fashtakat Aisyah. Lalu Aisyah ini sakit. Ya. Sakit luar biasa. Fasa'ala banu akhihi tabiban. Kemudian dia tolong carikan saya dokter. Tabib itu dokter. Minaz Zuhd, dari daerah Zuhd. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Kemudian ya, tabib ini nggak tahu, yang jelas dia itu innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Sesungguhnya kalian memberitahu aku tentang seorang wanita yang disihir. Jadi keluarganya itu Banu Akhiha, ya, itu mengatakan bahwasanya Aisyah ini seseorang yang disihir. Ini datang kan nggak tahu. Ternyata tabib ini adalah kayak dukun gitu. Saharatha amatun laha. Jadi kabar yang sampai kepada tabib ini, Aisyah nggak tahu adalah Aisyah itu disihir oleh pembantunya atau budaknya. Fa ukhbirat Aisyah. Lalu dikasih tahu bahwasanya kamu ini disihir oleh pembantumu atau oleh budakmu. Qalat. Kemudian ditemuilah budaknya tadi. Saharatni, ditanya, wahai budak, kamu telah mensihir saya? Saharti ini? Faqalat na'am. Iya, saya mensihir kamu. Nah, bertanya Aisyah, faqalat lima, kenapa kamu mensihir saya? Ya karena apa? Karena ingin kalau segera mati kan segera bebas. Kan gitu. Maka ini budak memang budak kurang ajar. Nah, kalau budak yang kurang ajar, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? La tanjayna abadan. Kamu tidak akan selamat selamanya. Karena melakukan sihir. Nah, artinya ini perbuatan syirik gitu. Tetap mengajarkan bagaimana sesungguhnya beragama itu. Tsumma qalat. Kemudian Aisyah mengatakan, bi'uha min syarril Arab malakah. Jual dia ke orang atau suku Arab yang paling buruk perangainya. Ya, dijual ke orang-orang Badui. Akhirnya tidak jadi merdeka budak perempuan ini. Kenapa? Karena memiliki perilaku yang tidak baik. Nah, sebaliknya, seorang budak juga begitu, seorang pembantu juga begitu, harus berbuat baik. Sebagaimana pesan Nabi. Cuman kalau budak ini kan jarang gitu, nggak memiliki kekuasaan, nggak memiliki kekuatan. Tapi ini sudah nggak memiliki kekuatan dan kekuasaan, sudah dijanjikan dengan janji yang baik oleh majikannya, tapi dia berbuat buruk kan gitu, ingin membunuh, bahasanya itu ingin membunuh. Cuman kalau ingin membunuh itu jangan sampai ketahuan kalau dia yang membunuh, maka disihir. Maka hal ini dimasukkan Imam Bukhari, ya udah, budak yang seperti itu jual saja, ya, nggak ada manfaatnya. Dijual kemana? Ya ke orang-orang yang berperangnya tidak baik. Maka dikatakan min syarril Arab. Ya, artinya apa? Orang Arab itu juga ada yang terkenal memiliki perangnya tidak baik, kasar dan seterusnya gitu. Maka diberikan judul Bai'ul Khadim minal Arab, menjual budak kepada Arab Badui gitu. Saya kira itu saja ya. Jadi marilah kita banyak sekali pelajaran bagaimana kita itu dalam bermuamalah, terutama dengan ya pembantu-pembantu kita, orang-orang yang di bawah kita, dengan contoh apa yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Walaupun kita tidak bisa 100%, tapi ada acuannya gitu. Kalau bisa, memang jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Anas. Jangan sampai kita itu, mengapa kau lakukan ini? Kenapa tidak lakukan ini? Dengan bahasa yang kasar dan seterusnya. Sehingga hal tersebut tentunya
memicu yang lebih lagi nanti, bukan hanya perkataan saja, biasanya lanjut kepada perbuatan fisik, waliyadzubillah, maka hal tersebut sangat-sangat ditentang dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita jaga salat kita terutama, kemudian dengan muamalah sesama makhluk kita juga menjaganya, wabil khusus kepada orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang selalu membantu kita, maka kita perlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana contohkan oleh Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.